Boleh dilihat itu, kita lihat bagan yang sudah dibuat. Jadi dalam bagan ini tergambarkan, ya, ini coba kita tuangkan di dalam gambar apa yang dijelaskan oleh Nyonya White tadi. Dalam gambar ini kita bisa lihat penerapan tuntutan Tuhan khususnya di dalam 40 hari. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara pendidikan waktu 3,5 tahun dengan pendidikan ketika kita sudah masuk di dalam lambang 40. Saudara-saudara lihat di sini. Ya, saudara lihat, terbaca ya. Ya, di sini tadi dari apa yang tadi kita sama-sama baca, kita bisa lihat di sini bagiannya ya. Ini yang seperti yang kita sudah pernah sama-sama kita pelajari. Jadi perpisahannya itu adalah di dalam contohnya waktu tahun 31 Yesus disalib ya. Itu saatnya Yesus melakukan perjamuan suci, upacara rendah hati ya. Di tahun 31 itu upacara rendah hati kita dapati bahwa Yudas tidak layak ya. Yudas tersingkir ya. Baru sisanya itu melanjutkan pendidikan 40 hari. Jangan saudara lihat eh, apa luasnya 40 hari itu kok seperti sama dengan pendidikan 3,5 tahun. Saudara lihat itu. Di dalam 3,5 tahun kita coba membagi juga. Di dalam 3,5 tahun kita membagi menjadi tiga. Ya, itu ada perjanjian, periode perjanjian lama, di mana dalam perjanjian lama murid-murid Yesus itu ya masih menjadi seperti orang-orang pada umumnya. Terus yang berikutnya kehidupan murid-murid sebelum mengenal Yesus. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini, itu sebelum tahun 27, itu murid-murid Yesus itu belum menjadi murid-murid Yesus. Ya. Belum mengenal Yesus, dia samalah seperti kita semua, yang masih hidup bersama-sama dengan lingkungan, kehidupan sehari-hari, masih mencari nafkah, masih apa mencari ikan, menjala ikan, masih ke laut, ya. Nah, tahun 27 ya, murid-murid sudah mengenal Yesus selama 3,5 tahun. Ya, kita coba lihat tuh dari tahun 27 ya sampai 31, itulah masanya ia bersama-sama dengan Yesus ya, melakukan apa mengikuti pendidikan yang diterapkan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Namun sebagaimana yang tadi kita sudah sama-sama baca, Yesus belum berhasil membuat manusia lamanya dari murid-murid Yesus itu bisa keluar. Yesus belum berhasil membuat botol-botol kosong di dalam diri masing-masing murid-murid Yesus. Ya. Yesus butuh 40 hari pendidikan. Nah, sebagai contoh saingannya kita bisa lihat bahwa ada ya. Nah, kita lihat, kita membaginya untuk contoh saingannya ke tahun 1991 ya. Karena apa? Karena di tahun 1991 itu secara resmi ya, secara resmi saudara-saudara kita sudah memproklamirkan dirinya sebagai sekam-sekam ya. Jadi ada gandum, ada
sekam. Kita tidak bicara lalang di sini, ya. Nah, kita lihat di sini di dalam periode yang sebelumnya berdasarkan fakta, ya, periode sebelumnya itu kepentingan diri sendiri adalah yang utama. Ya, dari murid-murid ya Yesus pun juga demikian. Kepentingan dirinya sendiri masih yang menjadi yang utama. Terbukti pada saat cuci kaki mereka masih berebutan mencari kedudukan yang tertinggi di sampingnya Yesus. Ya, artinya secara fakta masih dirinya sendiri yang utama. Kepentingan Tuhan menjadi yang kedua. Ya, tetapi di dalam periode yang berikutnya di dalam pendidikan 40 hari kita lihat keharusan bersungguh-sungguh menjadikan Tuhan kepentingan. Bella, boleh digeser? Kepentingan yang utama, ya. Jadi di dalam periode yang 40 hari, Yesus sama sekali tidak mau lagi muridnya mempunyai karakter atau duri-duri yang masih ada di waktu 3,5 tahun. Yesus tidak menginginkan ada lagi di dalam periode 40 hari. Jadi pendidikan 40 hari kita harus benar-benar kita menyiapkan botol kosong. Ya, kita mengisi dengan hal-hal yang baru, jadikan Tuhan yang utama. Sehingga salah satu nasihatnya yang sudah kita pelajari yaitu apa? Kita harus berangsur-angsur, ya, untuk mengalihkan dari kepentingan diri menjadi Tuhan yang utama. Ya, jadi sampai masalah bekerja pun juga kita dinasihatkan untuk kita tinggalkan. Kita menyingkir dari kehidupan sehari-hari, dari pergaulan, kita mencari tempat yang terpisah dari kesemua kehidupan kita yang lama yang menciptakan kita mencintai segala bentuk pelanggaran. Ya. Kita lihat di bawah, Tuhan masih berkenan untuk berbagi di dalam pendidikan yang 3,5 tahun. Masih Tuhan mengizinkan kita untuk bekerja, mencari nafkah, ya. Tetapi di dalam periode 40 hari, Tuhan menuntut sepenuhnya. Ya. Tuhan apa tidak tahu bahwa murid-muridnya waktu 3,5 tahun itu masih mencari kedudukan masing-masing? Tuhan tahu, tapi Tuhan masih membiarkan, ya, membiarkan mereka untuk belajar. Baru di dalam pendidikan 40 hari. Salah satu contohnya Yudas saja sudah tersingkir. Dan sisa dari semuanya itu benar-benar menjadi manusia-manusia dengan botol kosong yang mereka bawakan kepada Yesus untuk dia dipersiapkan membawa roh suci hujan. Demikian juga di dalam contoh. Oke, berikutnya adalah terima kasih. Nah, berikutnya ini sistem hukum ganda. Saudara-saudara, kalian ini saya tidak terlalu panjang lebar sistem hukum ganda. Mungkin saudara-saudara, saya cuma merefresh. Mari kita baca. Review and Herald 6 Mei 1875. Fakta bahwa pasangan suci yang tidak menghormati satu larangan khusus Allah dengan demikian melanggar hukumnya dan sebagai akibatnya menderita akibat kejatuhan itu harus mempengaruhi semua dengan satu pemahaman benar tentang karakter hukum Allah yang suci. Ya. Dan sebagai akibatnya, saya ulangi, dan sebagai akibatnya menderita akibat kejatuhan itu harus mempengaruhi semua dengan satu pemahaman benar tentang karakter hukum Allah yang suci. Jadi kita harus memahami semuanya. Ya, harus memahami semuanya. Inilah akibat. Ya, akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi kita harus memahami semua dengan satu pemahaman benar tentang karakter hukum Allah yang suci. Jadi kita harus paham tentang karakter hukum Allah yang suci itu kayak apa. Ya. Ini tuntutan karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Ya, kalau mungkin dulu orang Advent kita tahu waktu berdiri ada malaikat yang kedua, ya, sudah rubuh Babel. Ya, jadi dia gelap sebagian, ya. Tapi karena dia orang yang jatuh dalam dosa,
Maka bacaan ini dia menuntut untuk kita memahami semua tentang karakter hukum. Jadi yang sebagian-sebagian tidak dibolehkan lagi. Ya. Oke, kita lanjut. Yang disebut kepunyaannya, yang istimewa, diberi keistimewaan dengan satu sistem hukum ganda. Ya, jadi umat Allah yang disebut kepunyaannya, yang istimewa diberikan keistimewaan dengan satu sistem hukum ganda. Jadi yang tadinya cuma punya satu hukum, ya, tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia harus kenal semua hukum. Ya, jadi nggak boleh lagi cuma punya hukum moral saja, seperti waktu dia belum jatuh dalam dosa. Dia cuma tahu tentang hukum 10 hukum, tapi dia tidak pernah tahu tentang ada hukum yang lainnya, yaitu hukum peraturan pelaksanaan. Ya, mari kita baca nih, hukum moral dan hukum upacara. Inilah sistem hukum gandanya. Ada hukum moral dan hukum upacara. Yang satu, ya, mengarah kembali pada penciptaan yang untuk tetap mengingat Allah yang hidup, yang telah menjadikan dunia, yang tuntutannya mengikat semua takdir. Ya, itu hukum yang pertama, yaitu hukum moral. Ya. Dan yang akan ada sepanjang masa dan kekekalan, itu saya besarkan. Jadi hukum moral itu akan ada sepanjang masa dan kekekalan, ya. Jadi sama seperti waktu Adam dan Hawa dipersiapkan waktu dia belum jatuh dalam dosa, dia punya hukum moral yaitu 10 hukum. Ya. Yang lain, nah ini hukum yang berikutnya, diberikan karena pelanggaran Adam terhadap hukum moral. Tuh, ya. Jadi hukum upacara itu dibuat karena kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, penurutan yang terdiri dari pengorbanan dan persembahan mengarah pada penebusan yang akan datang. Ya, jadi yang kedua ini dibuat, ya, adalah karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Seandainya tidak ada kejatuhan di dalam dosa, maka tidak ada hukum upacara itu. Ya, dari sini kita bisa paham bahwa di dalam dunia yang tidak pernah jatuh dalam dosa, alam semesta dari planet-planet yang tidak pernah jatuh dalam dosa, dia nggak punya sistem hukum ganda yang seperti ini. Sistem hukum ganda yang seperti ini hanya ada ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, jadi saudara-saudara saudara jangan sampai kebingungan antara bedanya hukum moral dan hukum upacara. Hukum upacara jelas adalah hukum yang dibuat, ya, karena kejatuhan Adam terhadap hukum moral, ya. Jadi karena Adam jatuh di dalam hukum moral, dia ditugaskan untuk melakukan hukum upacara. Salah satunya apa? Yaitu potong domba. Potong domba tidak pernah ada waktu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus ada upacara-upacara yang harus dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel. Ya, terus ada hal-hal nubuatan-nubuatan, ramalan-ramalan tentang harus begini, harus begini, harus begini, harus begini yang ditunjukkan melalui tulisan-tulisan Victor Ruta tentang hal-hal yang akan datang. Itu tidak pernah diketahui oleh Adam dan Hawa. Ya, tidak pernah diketahui tentang hal-hal yang akan datang itu, tentang ada Yeskel 9 lah dan segala macam, ya, tentang 7 bela lah, itu tidak pernah diketahui oleh dunia-dunia yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Dunia-dunia yang tidak pernah jatuh dalam dosa, semuanya sama dengan Adam dan Hawa waktu dulu mereka baru diciptakan. Ya, nah ini kita lihat gambar ini. Ini gambar dibuat oleh saudara Oi. Ya, jadi kita harus hargai prestasinya saudara Oi, sangat membantu kepada kita dalam memberikan gambaran, membuat kita lebih paham tentang gambar yang disampaikan. Ya, kita lihat di sini, itu 10 hukum. 10 hukum diturunkan kepada peraturan pelaksanaan, dan peraturan pelaksanaan ini ada 2, ya. Gara-gara apa? Gara-gara jatuh di dalam dosa. Yaitu lihat di atas tuh, pelanggaran Adam dan Hawa terhadap hukum moral. Akhirnya jadi ada peraturan hukum upacara, bayangan, dan hukum moral. Ya, kita lihat di sini. Hukum upacara itu
itu diberikan dahulu, ya, dilaksanakan upacara potong domba misalnya, itu harus dilaksanakan oleh Adam dan Hawa dan keturunannya supaya dia bisa mendapatkan moralnya yang seperti yang diharapkan, dan dia baru melaksanakan hukum moral setelah dilakukan hukum upacara potong domba. Kalau dia tidak mau potong domba, ya, dia mau hanya membenahi upacara hukum moralnya saja. Misalnya dia tidak lagi melanggar hukum, dia tidak akan menginginkan buah terlarang, ya. Dia tidak akan mempunyai ilah lain. Tapi dia tidak mau melakukan hukum upacara potong domba, kira-kira diterima nggak? Ya, kira-kira diterima atau tidak sama Tuhan? Tidak, karena hukum upacara itu dibuat karena ada pelanggaran hukum moral. Jadi dia harus laksanakan dulu hukum upacaranya. Demikian juga kita, ya, nubuatan-nubuatan wasiat lama, perumpamaan Yesus, buku Wahyu, tongkat gembala. Kita juga harus pahami dulu, ya, kita harus turuti dulu nih hukum upacara, pahami secara mendalam hukum upacara, tuntutan-tuntutan Tuhan, rencana-rencana Tuhan untuk kelepasan manusia jatuh dalam dosa nih, rencananya nanti bagaimana, kita harus pahami dulu, baru sama seperti Adam dan Hawa, kita melaksanakan hukum moral. Ya, kalau kita mau langsung saja tidak mau melaksanakan hukum upacara, kita mau langsung hukum moral seperti yang dilakukan oleh dunia Kristen dengan kitab-kitabnya Paulus, dengan kitab-kitabnya Perjanjian Baru, Tuhan tidak akan berkenan, sama seperti tadi saya kasih contoh tentang Adam dan Hawa. Kalau dia tidak potong domba, dia hanya tidak lagi makan buah terlarang, dia tidak lagi mempunyai ilah lain, dia tidak lagi mau percaya meninggi-ninggikan dirinya, dia tidak menginginkan sama seperti Yesus, ya, seperti yang dirayu oleh Lucifer, tapi dia tidak mau potong domba, Tuhan tidak berkenan terhadap pelaksanaan hukum. Dia harus jalani dulu hukum upacaranya, baru dia laksanakan hukum moralnya, barulah didapati setelah dia menjadi manusia baru, ya, kosongkan dirinya, botolnya dikosongkan, dia mengisi dengan kebenaran yang baru, karakter manusia yang lamanya udah diganti, ya, barulah dia tabiatnya bisa serupa dengan Yesus. Ya, ini urut-urutannya. Ini adalah penjabaran dari bacaan yang kita tadi di atas. Review and Herald berapa tadi itu? Ya, boleh lihat ke atas deh. Review and Herald berapa tadi? 6 Mei 1875. Ya, kita baca ulang lagi yang dihitamkan. Hukum moral dan hukum upacara. Yang satu mengarah kembali pada penciptaan untuk tetap mengingat Allah yang hidup yang telah menjadikan dunia, yang tuntutannya mengikat semua takdir dan yang akan ada sepanjang masa dan kekekalan. Jadi sampai selama-lamanya, yang moral itu. Yang lain, ya, yaitu hukum upacara diberikan karena pelanggaran Adam terhadap hukum moral. Ya, tuh. Karena pelanggaran Adam terhadap hukum moral. Penurutan yang terdiri dari pengorbanan dan penyembahan mengarah pada penebusan yang akan datang. Jadi kalau itu dilaksanakan, ya, itu ada pengorbanan dan persembahan, dan semuanya itu mengarah pada penebusan yang akan datang. Sehingga dengan adanya penebusan, ya, dia nanti akan didapati bisa layak kembali lagi dibawa sebagaimana Adam dan Hawa waktu baru pertama sekali diciptakan. Ya, saya ulangi, yang satu mengarah kembali pada penciptaan. Jadi kita disuruh mengarah kembali kepada penciptaan, bukan hanya hukum upacara dilaksanakan, potong domba, tapi karakternya masih bunuh si siapa? Kain masih bunuh si siapa ini namanya? Kain bunuh Habel. Ya, apakah Kain tidak potong domba? Kain potong domba. Ya, cuma satu ketika Tuhan minta, terus dia lakukan hal yang berbeda. Coba itu, moralnya dia sudah sesuai nggak? Kan moralnya belum. Ya, demikian juga seterusnya, ya, sampai kepada keturunannya Adam dan keturunannya di zamannya Nuh.
Apa mereka tidak potong domba? Mereka potong domba. Ya, tapi hukum moralnya bagaimana? Ya, ketika mereka cuma potong domba tapi hukum moralnya mereka tidak benahi, bisa diterima? Tidak. Jadi kalau cuma jalanin hukum upacara saja, ya sama halnya kayak kita boleh lihat ke gambarnya Dela. Kalau kita hanya Dela ke gambarnya Dela. Nah, kalau kita misalnya bagian kita cuma Dela ke bawah lagi Dela. Bawah lagi, ya. Kita lihat kalau kita cuma jalankan bagian kita yaitu tongkat gembala saja yang kita pelajari mendalam, maka kita akan sama dengan orang-orang di zamannya Nuh, ya. Ya, mereka tidak akan bisa diterima. Demikian juga orang-orang sampai di zamannya Yesus, ya. Mereka jangan dibilang mereka tidak potong domba, mereka potong domba, itu sebuah upacara yang wajib mereka lakukan. Ya, orang-orang Israel itu ikutin upacara Paskah, ya, upacara tabernakel dan segala macam, ya. 7 hari lamanya dia memisahkan anak domba, ya, pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 dan segala macam mereka lakukan semuanya. Tapi apakah semuanya diterima? Tidak. Tidak. Ternyata cuma Yusak dan Kaleb. Jadi hukum upacara tidak membuat orang itu bisa diterima penurutannya kalau hanya berpegang kepada hukum upacara. Dia harus menambahkan dengan hukum moral. Ya, saudara-saudara, lihat cuma Yusak dan Kaleb yang dia sudah lakukan hukum upacara dan dia juga sampai di dalam hukum moral. Jadi saudara-saudara harus paham ya antara hukum bayangan, upacara bayangan dan hukum moral. Saudara-saudara kita Davidian yang lain tidak mempunyai pemahaman sejauh seperti ini. Kalau demikian, maka dia akan sama seperti orang-orang di zamannya bangsa Israel. Ya, dia cuma melakukan upacara-upacara pasca, tabernakel, pondok daun, ya. Tapi dia tidak lanjutkan kepada tuntutan yang kedua yaitu hukum moral. Kalau dia hanya sampai di dalam hukum upacara, ya dia akan sama seperti orang-orang yang lain. Dia tidak akan bisa sama seperti Yusak dan Oke, ada yang mau mengomentari? Ini saya merefresh, saudara. Gimana, Eca? Mungkin Eca mau mengomentari, Eca? Belum dulu Kak, Ya? belum dulu. Oh ya, belum dulu atau belum sekarang? Ada yang dari Ambon ini ikut nggak? Ada dari Ambon ada. Ada Bung Romel. Bagaimana Bung Romel? Saudara melihat Iya, gambar ini, iya, ya gambar ini itu sudah kita pernah bahas, tapi mungkin buat Bung Romel hal yang baru ya. ya artinya memang baru, tapi kita bersyukur lewat tulisan-tulisan Om John kan sudah jelas, cuma lewat ini diperjelaskan lagi, jadi kita bisa tambah lebih mengerti ya, bahwa memang hukum apa namanya ganda ini arti upacara dengan hukum moral ini kita sama-sama tahu bahwa hukum upacara ini kan baru diberikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi uh, kita apa namanya perlu ketahui juga bahwa seperti yang dijelaskan tadi bahwa tanpa tanpa peraturan pelaksanaan ataupun upacara ini mereka kita sama dengan kita tidak mengakui Kristus begitu. Jadi untuk memahami untuk mampu untuk melakukan perintah-perintah 10 perintah itu atau hukum moral, kita harus mengerti tentang nubuatan-nubuatan yang menuju kepada Kristus itu karena Kristus adalah kesempurnaan itu. Kemudian apa namanya? Orang melakukan apa namanya? Hukum moral namun tidak menjalankan hukum upacara
Itu sama dengan dia seperti orang Israel di padang belantara, percaya kepada Allah tapi tidak memandang kepada Kristus, seperti ular tembaga di di padang belantara itu. Jadi kita dua-duanya harus sejalan. Tetapi kenapa di zaman kita ini dianjurkan kepada kita mengenai hukum moral? Karena upacara itu semuanya akan berlalu menurut Alkitab, ya, pengetahuan kita akan berhenti, nubuat akan, dan seperti yang telah dibacakan tadi itu benar. Jadi semuanya nanti kita kembali kepada hukum moral itu, kembali ke awal penciptaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mungkin itu sekedar tambahan. Cuma ada pertanyaan secara singkat, kira-kira bagaimana ini kalau andai kata ada orang-orang baru, ya, orang-orang dari yang bukan Davidian mau belajar tentang Davidian, kira-kira apakah kita mengajarkan kepada mereka bersamaan ataukah bagaimana? Bersamaan, jadi hukum upacara kita ajarkan kepada mereka yaitu tentang nubuatan-nubuatan, kemudian hukum moral juga kita ajarkan, ataukah kira-kira bagaimana? Mungkin itu Jawabannya sederhana, ya. Jawabannya sederhana. Sebagaimana Tuhan menuntut kita harus mempunyai kedua hukum ini, kepada orang yang kita ajarkan pun kita harus sampaikan juga tuntutan yang hal yang sama kepada mereka. Mereka harus dalam waktu yang sangat singkat, ya, dalam waktu yang sangat singkat mereka juga harus memahami kedua jenis hukum. Ya. Jadi ingat, di dalam belajar Ellen G. White sudah memberikan satu petunjuk, ya, yaitu apa? Banyak yang ditinggalkan, banyak yang harus dipelajari. Jadi dalam waktu yang sedemikian singkat, kita harus benar-benar cerdas sebagai kita yang membawakan kebenaran kepada mereka. Kita harus sadarkan mereka bahwa ada hal-hal yang harus sudah ditinggalkan. Ya, suara saya masuk nggak ya? Masuk. Ya. Walaupun Jadi, ada sedikit. Jadi kita harus sudah pandai memilah-milah, ya. Kalau kita mengikuti teman-teman kita, ya, yang di sebelah sana, kita bisa melihat bagaimana mereka membedah hal-hal yang mungkin tidak menjadi satu masalah, tentang 12.000 lah. Nanti akan kita baca di bawah, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, tentang 12.000 lah, mereka membesar-besarkan soal 12.000. Ya, nanti kita akan baca. Jadi kita harus cerdas membagi-bagi kebenaran ini, yang mana yang benar-benar harus dibaca lebih dalam dan mana yang sudah harus ditinggalkan. Jadi nggak semuanya kita harus memulai dari nol pada orang yang baru belajar, karena waktu sudah sangat-sangat singkat. Ya, oke Dela, boleh lanjut Del? Ya, nah, saudara-saudara, setelah kita lihat tadi gambar ini, kita sudah benar-benar harus bisa tahu bahwa ini bukan saya yang membagi dua, tapi Tuhan yang membagi dua, yaitu hukum upacara dan hukum moral. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ada yang misalnya bertanya, bukankah di dalam hukum upacara itu juga ada hukum moral? Kalau kita baca dari buku-bukunya Victor Rutan, kan ada juga hukum-hukum moral. Kan buku moral kan udah dari zaman kita dulu di Protestan atau di Advent, kan juga sudah dipelajari. Kenapa kita harus pelajari lagi sekarang? Ya silakan saudara baca sendiri petunjuk Nyonya White yang tadi. Kira-kira bisa nggak kita anggap remeh tentang hukum moral? Padahal hukum moral tadi dari contoh 40 hari, itu kenapa kok difokuskan pembangunan dan reformasi kepada diri sendiri? Karena itu yang paling tersulit. Ya, itu yang paling tersulit daripada semuanya, yang paling tersulit itu. Sedangkan hukum upacara sebenarnya tidak sulit. Kenapa? Yang sulit adalah karena kesombongan kita. Kita tidak mau menerima pengertian-pengertian yang berbeda dengan apa yang sudah kita pegang sekian lama. Mungkin diberikan oleh orang tua kita, atau oleh belajar kita dengan grup-grup kita yang dulu, ya. Ketika ada gegulungan kebenaran yang lebih berkembang diberikan, berbeda dengan pemahaman yang kita punya selama ini, wah, kita menentang dengan keras. Ya. Jadi yang membuat masalah dalam hukum upacara itu menjadi sulit adalah kesombongannya kita. Ya, maka itu di dalam pelajaran-pelajaran kita, renungan-renungan pendahuluan kita,
renungan-renungan di dalam nubuatan berbicara, sudah berkali-kali kita disuruh rendah hati, rendah hati, dan rendah hati. Dan salah satu yang membuat murid-murid Yesus itu memulai pendidikan 40 harinya adalah rendah hati. Ya, dengan rendah hati, kita mau menerima pengajaran. Kita mau meninggalkan keegoan kita, kesombongan kita, memegang pemahaman-pemahaman yang sudah sekian lama. Kita tinggalkan, kita mengikuti gulungan-gulungan kebenaran yang baru. Ya, karena yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan hanya anak-anak. Nanti kita baca di dalam bacaan yang berikut. Semuanya ada tulisannya, bukan saya yang ngomong. Nanti yang menyampaikan itu anak-anak katanya. Dela, lanjut Del. Ya, saudara ingat, ini hukum upacara, hukum moral. Ya, jadi jangan lagi bilang, kan di dalam Victor Utep ada hukum moral, jadi udah cukup ya. Silakan aja kalau saudara masih mau bersombong-sombong seperti itu, silakan. Tapi kalau saya memberikan masukan kepada teman-teman semuanya, marilah kita rendah hati, kita ikuti saja demikian firman. Ya, yang pandangan bahwa wah itu kan sudah ada di dalam Victor Utep, itu kan pikiran kita. Belajarlah, jangan berpegang kepada pikiran kita. Biarlah demikian firman Tuhan yang memberikan jawabannya kepada kita. Ya, ini yang berikutnya kita coba lihat. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, 15 menit lagi kita. Tapi ini akan kelewat pasti. Saya materinya banyak tapi nggak cukup. Ya, ini ada satu contoh. Mari kita baca sama-sama. Ini ada tulisan dari Ellen G. White. Ya, ini contoh. Nanti kita lihat lagi penjelasan yang berikutnya dari Victor Utep. Ya, ini ada satu contoh tulisan. Ya, kita lihat. Siapa yang menerima meterai? Nah, kita lihat di sini. Judulnya sangat bagus ini. Dari buku Bapak Kita Peduli, tanggal 19 Desember. Ya, siapa yang menerima meterai? Kalau kita bicara meterai, jelas-jelas ini bicara tentang calon 144.000. Ya, ini bukan bicara meterai sahabat. Karena meterai sahabat sekarang udah bukan makanan pada waktunya. Meterai 144.000 lah makanan pada waktunya. Ya, kita baca yang dihitamkan saja. Ya, materai Allah yang hidup akan ditaruh hanya ke atas mereka yang memiliki karakter serupa dengan Kristus. Saudara lihat, kalau kita baca dari Nyonya White, seakan-akan kita nggak usah peduli tentang hukum upacara. Kita cukup hukum moral saja kalau kita baca dari penjelasan Nyonya White ini. Jadi siapa yang menerima meterai? Adalah mereka memiliki karakter serupa dengan Kristus. Ya, jadi artinya apa? Kehidupan Kristus lah ya, Kristus jelas. Ya, semua buku-bukunya Paulus. Jadi nggak salah kalau kita lihat dari bacaan yang singkat ini, dari apa yang dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta Pantekosta atau Protestan, termasuk gereja Advent, nggak salah. Ya, apakah mereka yang nanti akan dapat materai 144.000? Lalu kehadiran Victor Utep untuk apa kalau begitu? Kalau memang cukup dengan keserupaan dengan belajar dari Paulus, Matius, Markus, Lukas, untuk apa dihadirkan seorang Victor Utep? Ya, oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Banyak orang tidak akan menerima meterai Allah karena mereka tidak menuruti perintahnya atau menghasilkan buah kebenaran. Oke, lanjut. Mereka meraba-raba dalam kegelapan. Padahal mereka bisa berjalan di tengah terang firman. Di bawah tuntunan Dia yang tidak pernah salah. Ya, jadi dibilang mereka raba-raba. Artinya orang-orang ini nanti akan ada yang tidak bisa mencapai serupa dengan Yesus karena dia raba-raba. Ya, oke, kita lanjut. Dia adalah pelopor dan penyempurna iman kita. Dialah pola manusia. Pengalamannya adalah ukuran pengalaman yang harus kita capai. Ya, pengalamannya Yesus, dia di sini Yesus. Kita harus juga punya pengalaman yang sama. Karakternya adalah model kita. Nah, kita harus serupa dengan Yesus. Marilah kita alihkan pikiran kita dari kebimbangan dan kesulitan hidup ini dan arahkan pada Dia
supaya dengan memandang kita bisa diubah menjadi serupa Dia. Ya. Setelah kita memandang dan memikirkan Dia, maka Dia akan terbentuk di dalam batin dan pengharapan kemuliaan. Marilah kita berjuang dengan segenap kekuatan yang telah diberikan Allah kepada kita untuk berada di antara 144.000 itu. Saudara lihat, kalau kita hanya membaca di dalam satu kutipan ini, seakan-akan hukum moral saja sudah cukup membuat 144.000 terbentuk. Nggak perlu ada hukum upacara. Ya. Ini kalau orang Advent praktek beragamanya seperti itu kita gunakan, ya begitu jadinya. Kita nggak perlu lagi ada Victor Utef. Cukup dengan kita Matius, Markus, Lukas, ya sama pembangunan moral dari Ellen G. White, sudah jadi 144.000. Oh iya, demikian. Nah, sekarang mari kita baca Victor Utef. Ya. Mari kita biarkan semuanya demikian firman Tuhan yang memberikan jawaban. Lanjut. Ya, jangan sampai terkecoh ya saudara dengan membaca ini seakan-akan oh cukup hukum moral aja. Kita nggak perlu hukum upacara. Ya, kita tinggalin aja tuh hukum upacara. Rusak atau tidak itu? Rusak. Dari Adam dan Hawa aja udah jelas ada hukum upacara, kok tiba-tiba di paling akhir nih tidak perlu ada hukum upacara. Waduh, betapa enaknya orang yang hidup di paling akhir ini. Ya, mari kita baca penjelasannya Victor Utef. Ini buku tanya jawab buku 2. Mengapakah nubuatan menggantikan kasih? Pertanyaan nomor 19. Mengapakah orang-orang Davidian tidak lebih banyak menggunakan waktu untuk mengajarkan kasih Kristus? Bagian Alkitab yang terpenting itu daripada mengajarkan doktrin-doktrin dan nubuatan-nubuatan. Saudara lihat dari pertanyaan si penanya aja kita udah bisa lihat oh bagaimana orang Advent ini orang Advent ya yang bertanya. Bagaimana pikiran orang Advent ini ternyata nggak ada beda-bedanya sama orang-orang Pantekostal. Ya, dia mengatakan bahwa kasih Kristus itu adalah bagian Alkitab yang terpenting daripada mengajar doktrin dan nubuatan. Jadi dia memandang nggak perlu sebenarnya nubuatan-nubuatan itu, kasih Kristus saja. Ini kenapa kok bisa begini sih orang ini bertanya? Apa yang mempengaruhi orang ini bertanya demikian? Karena apa? Karena dia cuma punya pekabaran yang terang kecil, yaitu Ellen G. White. Salah satunya ya seperti yang tadi kita baca. Sehingga orang ini berpikiran bahwa cukup dengan hukum moral saja sudah bisa membuat orang itu menjadi salah satu dari 144.000. Ya, apakah kita mau serusak orang ini berpikirnya setelah Victor Utef hadir? Ya, mari kita ikuti jawaban dari Victor Utef. Ya, kita boleh Dela geser. Kita baca yang hitamnya saja ya, karena waktu. Lagi pula, sekiranya nubuatan-nubuatan kurang penting dibandingkan dengan bagian-bagian Alkitab lainnya, ya seperti si penanya ya, nubuatan dianggap tidak penting. Maka, mengapakah Tuhan menugaskan hamba-hambanya menulis sekian banyak nubuatan? Jelaslah bahwa sekaliannya itu adalah penting. Nah, saudara lihat, apakah Victor Utef sejalan dengan pikiran si penanya? Jelas jawabannya tidak. Sekarang saya mau tanya sama saudara sekalian, apakah saudara masih berpikiran sama seperti si penanya? Ataukah saudara akan sepakat dengan pertanyaan jawaban Victor Utef? Kalau saudara sekarang adalah pemegang pekabaran tongkat gembala, maka saudara harus sepakat dengan jawaban Victor Utef. Saudara tidak boleh lagi punya pikiran-pikiran seperti si penanya tadi. Sepakat ya? Saudara sudah lama di Davidian, harus rubah pikiran saudara. Kalau saudara mengatakan bahwa kan sudah ada hukum moral di dalam nubuatan Victor Utef, udah nggak usah lagi kita capek-capek atau kita abaikan aja nubuatan-nubuatan, kita cukup Nyonya White aja. Saudara lebih baik jangan jadi orang Davidian kalau saudara berpikiran demikian. Ya, balik lagi kepada Advent. Oke, lanjut Dela. Benar. Nah, sekarang kita lihat. Benar bahwa kasih Yesus adalah sangat diperlukan.
Namun dengan hanya mengkhotbahkannya tanpa mengkhotbahkan doktrin-doktrin dan nubuatan-nubuatan, ya sesuai tadi yang gambar yang dibuatin saudara Oi, ya kalau cuma mengkhotbahkan moral saja tapi nubuatan-nubuatan tidak akan bermanfaat apapun juga bagi orang, nggak ada gunanya. Karena oleh perantara nubuatan-nubuatan dan doktrin-doktrin, orang mempelajari bukan saja kasih Yesus, ya, melainkan juga bagaimana berbakti kepada. Ya. Jadi kita lihat kasih Yesus itu di dalamnya termasuk nubuatan. Jadi jangan bicara kasih Yesus itu hanya moral-moral saja. Kasih Yesus itu juga nubuatan. Karena Yesus itu apa? Yesus itu adalah firman. Ya, jadi jangan dibilang nubuatan itu bukan firman. Itu firman. Jadi kalau kita bicara kasih Yesus, itu bicara dua-duanya. Oke, lanjut. Rasul Paulus mengatakan semua Injil itu adalah dikaruniakan oleh ilham dari Allah dan adalah berguna bagi doktrin untuk menegur yang salah, untuk memperbaiki sebagai petunjuk dalam kebenaran supaya umat Allah dapat menjadi sempurna, dipersiapkan selengkapnya bagi semua pekerjaan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ya. Ini sudah biasa kita ikuti ya. Berikutnya, kalau saja sidang-sidang pada waktu ini sudah mengajarkan nubuatan-nubuatan dan doktrin-doktrin dengan mengesampingkan kasih Yesus, maka tentunya orang Davidian sudah akan bertahan dengan lebih kukuh pada kasih Yesus daripada nubuatan-nubuatan. Ya, jadi kita lihat kenapa kok orang Davidian ini banyak ngomong nubuatan-nubuatan, karena Victor Utef melihat bahwa gereja Advent ini sama kayak Pantekosta, banyak ngomongin kasih-kasih Yesus terus, ya. Jadi oleh karena itu Victor Utef menyampaikan nubuatan-nubuatan. Memang sekaligus juga Victor Utef memang ditugaskan juga untuk mempersiapkan jalan dengan membuka berbagai nubuatan-nubuatan yang selama ini masih menjadi rahasia. Ya, Victor Utef sampaikan ini. Seandainya kalau gereja Advent itu udah ngomongin nubuatan-nubuatan, Yeskel 9, 144.000, ya 7 trompet, 7 metrai, ya patung dari ini Daniel 2, terus apalagi Sakaria pasal 6, pasangan kuda, ya kereta kuda dan segala macam, ya misalkan sudah dibicarakan, ya orang Davidian menyampaikan hal yang berbeda yaitu kasih Yesus. Tapi tidak demikian. Lalu bagaimana? Mari kita baca lagi yang ke bawah. Dela, kita loncat-loncat aja. Dengan demikian, sementara kita memerlukan yang satu, maka kita pun sama memerlukan yang lainnya. Oleh sebab itu, orang-orang Davidian mengkombinasikan kedua-duanya, yaitu mengajarkan kasih Yesus melalui doktrin-doktrin dan jalan menuju kerajaan itu melalui nubuatan-nubuatan. Jadi dua-duanya diajarkan. Ya, bagaimana sekarang faktanya? Teman-teman kita orang Davidian, Bung Romel yang sering digangguin sama orang-orang Davidian seberang. Ya, Bung Romel, adakah dia ngajarin kasih Yesus? Mengingatkan saudara tentang pembangunan moral? Sebagaimana murid-murid Yesus tadi dipersiapkan 40 hari, sebagaimana Yohanes Pembaptis dipersiapkan 30 tahun, sebagaimana Musa 40 tahun, sebagaimana Heno 300 tahun, sebagaimana Daud, Yeskiel, itu semuanya dengan angka 40 hari, 40 tahun. Ya, saudara, kita udah pernah belajar soal angka-angka 40. Ya, semuanya adalah pembangunan dan reformasi. Adakah saudara sudah menemukan dari grup-grup Davidian yang lainnya mengajarkan seperti yang disarankan oleh Victor Utef, yaitu mengkombinasikan kedua-duanya? Ataukah saudara temukan di dalam saudara-saudara kita yang Davidian yang lain hanya mengajarkan nubuatan-nubuatan, sedangkan kasih Yesus dibiarkan belajar sendiri, suruh pikirkan sendiri aja? Bukankah demikian yang kita temukan dalam penyampaian pembelajaran oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sesama Davidian?
Mereka lebih menjunjung tinggi nubuatan, saudara. Dia tidak memandang kasih Yesus itu betapa pentingnya. Padahal yang tadi kita baca di atas, kenapa kok setiap orang-orang yang mau dikasih petugas sebelum persiapan sebelum menghadapi penugasan 40 hari murid-murid Yesus, 30 tahun Yohanes Pembaptis, Musa, itu semuanya harus melakukan pembangunan dan reformasi terhadap dirinya sendiri. Ya. Coba saudara pikirkan. Saudara renungkan bacaan ini. Ya. Saudara jangan perhatikan saya, mungkin saudara nggak suka sama saya, silahkan. Ya, tapi saudara jangan sampai Anda nggak suka dengan bacaan Nyonya White atau Victor Utep yang kita pelajari bersama ini. Saudara perhatikan ini bacaan ini, jangan perhatikan saya. Ya. Saudara perhatikan baik-baik petunjuk Victor Utep ini. Kalau saudara mengaku orang Davidian, mengaku rohnya sama dengan rohnya Victor Utep, maka saudara harus melakukan kombinasi kedua-duanya, yaitu mengajarkan kasih Yesus melalui doktrin-doktrin dan juga menuju kerajaan itu melalui nubuatan-nubuatan. Gimana, saudara? Ada yang nggak sepakat? Ada yang nggak sepakat? Silakan, kalau nggak sepakat, bebas. Kita semua sama-sama sedang belajar. Tapi alangkah baiknya kalau kita mematuhi apa yang disampaikan secara demikian firman Tuhan. Jangan sampai kita menjunjung tinggi kita. Oke? Kita baca yang paling terakhir ini. Mungkin karena waktu. Adalah yang ke-6 deh. Bung Romel, nanti tolong disampaikan ke Om Moto untuk bisa buka website atau bagaimana. Om Moto sayang sekali nggak bisa ngikut. Ya, Dela. Ya, kita coba lihat. Boleh nggak sih kita kurang-kurangi? Kita hanya mematuhi sebagian-sebagian, boleh nggak sih? Atau semuanya harus kita lakukan atau bagaimana? Mari kita baca yang ini. Ya, kalau kita tadi cuma hukum moral saja, boleh nggak sih? Atau hukum upacara aja kita lakukan tanpa peduli sama hukum moral. Memandang hukum moral itu mudah. Ya, mari kita baca bacaan ini. Kuasa menghukum dari hukum Allah meluas. Coba lihat. Jadi hukum Allah itu meluas. Tidak hanya pada hal-hal yang kita lakukan, tetapi juga pada hal-hal yang tidak kita lakukan. Nah, termasuk hal-hal yang kita tidak lakukan, yang kita remehkan, kita abaikan, itu pun juga hukum Allah akan sampai ke sana. Ayo kita baca. Banyak orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, tetapi pada saat yang sama mereka menjauhkan diri darinya. Del, bisa dihilangkan nggak itu suaranya? Banyak orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, tetapi pada saat yang sama mereka menjauhkan diri darinya dan tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Iman mereka hanyalah persetujuan pikiran dan penilaian terhadap kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak dibawa ke dalam hati, sehingga dapat menguduskan jiwa dan mengubah karakter. Hukum Allah itu sederhana dan mudah dipahami. Ada orang yang dengan bangga menyombongkan diri bahwa mereka hanya percaya pada apa yang dapat mereka pahami. Lupa bahwa ada misteri dalam kehidupan manusia dan dalam perwujudan kuasa Allah di dalam karya-karya alam. Misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh filsafat yang paling dalam dan penelitian yang paling ekstrim
ekstensif sekalipun. Tetapi ada misteri dalam hukum Allah. Semua dapat dipahami. Nah, lihat saudara. Tetapi tidak ada misteri dalam hukum Allah. Semua dapat dipahami dan kebenaran-kebenaran agung yang terkandung di dalamnya. Jadi ada yang misteri di dalam dunia ini ya. Tentang penciptaan dunia ini, ya segala macam lah. Banyak. Tetapi di dalam hukum Allah, ya, semuanya dapat dipahami, yaitu hukum upacara maupun hukum moral. Akal yang paling lemah pun dapat memahami aturan-aturan ini. Nah, lihat. Jadi yang orang yang paling lemah pun sebenarnya bisa memahaminya. Orang-orang yang paling bodoh pun dapat mengatur kehidupan dan membentuk karakter yang sesuai dengan standar ilahi. Jika anak-anak manusia mau, dengan sebaik-baiknya menaati hukum ini, mereka akan memperoleh kekuatan pikiran dan kekuatan untuk memahami lebih banyak lagi maksud dan rencana Allah. Ya, kita baca langsung yang hitam di bawah. Tanpa penerangan kasih ini, pengakuan iman yang tertinggi hanyalah kemunafikan belaka. Saudara-saudara lihat itu. Jadi kalau hukum Allah itu sudah dibukakan sedemikian jelas katanya, ya, katanya tadi baik itu orang-orang yang bodoh, orang yang paling lemah pun pasti akan mengerti. Katanya tidak ada yang tidak dapat dimengerti. Ya, semuanya mudah sebenarnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang bikin sulit itu apa? Karena kita punya kesombongan. Kita tidak rendah hati. Kita tidak mau menerima yang disampaikan demikian firman Tuhan. Kita tawar-tawar. Ketika disuruh A, kita tapi nanti dululah. Kan bisa juga B. Nah, yang masalah tuh di kita. Seperti yang tadi kita baca yang di dalam renungan pendahuluan. Yang masalah tuh di kita, bukan yang masalah tuh bukan di Tuhan. Yang menjadi apa nanti atau menjadi apa sekarang itu kita yang menentukan semuanya. Ya. Kuasa menghukum dari hukum Allah meluas, tidak hanya pada hal yang kita lakukan, tetapi juga pada hal-hal yang tidak kita lakukan. Jadi kalau kita mau hukum upacara tuh sedemikian, detailnya luar biasa, tapi kita hukum moralnya kita abaikan, itu kita juga dihukum. Demikian juga hukum moral kita luar biasa, sudah serupa dengan Yesus, bahkan kita panjangin rambut, kumis, segala macam lah. Plastik muka dibikin kayak orang bule lah, segala macam lah misalnya. Terus tiap hari pakai baju jubah gitu, saya seperti gambar itu. Ya, pakai jubah segala macam. Terus kita tidurnya di batu gitu misalnya. Udah serupa sama Yesus, tapi hukum upacara kita sama sekali tidak patuhi. Itu juga sama saja, hukum Allah itu meluas. Kita tidak boleh membenarkan yang tidak, diri kita sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang dituntut oleh Allah. Ya. Kita tidak hanya harus berhenti melakukan yang jahat, tapi juga kita juga harus belajar untuk melakukan yang baik. Tuh, ya. Jadi bukan hanya yang berhenti dari yang jahat, tapi yang melakukan yang benar pun juga kita harus lakukan. Allah telah memberi kita kuasa untuk digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Ya, jadi kita kembali lagi sesuai renungan pendahuluan. Kita sendiri yang menentukannya. Ya, Tuhan sudah memberikan kuasa, ya, kemerdekaan kepada kita. Jika kuasa-kuasa ini tidak digunakan, kita pasti akan ditempatkan sebagai hamba-hamba yang jahat dan malas. Kita belum mengembangkan talenta-talenta yang telah dipercayakan kepada kita, membuat kita berada di bawah. Ya, jadi kita belum menggunakan talenta-talenta kita untuk benar-benar dilaksanakan sebagaimana yang Tuhan mintakan. Ya, jadi ini semua pelajaran tentang refresh hukum ganda. Jadi jangan lagi ada saudara-saudara yang memandang hukum ganda itu akan yang satunya hukum moral udah ada di Victor Utep. Gak usah lagi lah kita capek-capek mempelajari. Atau kan kita sekarang ini kehadiran Victor Utep adalah hal-hal yang akan datang. Ya, nubuatan-nubuatan. Kita fokus saja kepada nubuatan-nubuatan. Kan itu Victor Utep dihadirkan untuk mempersiapkan calon-calon 144.000. Jangan lupa, saudara, Victor Utep itu tidak meniadakan Nyonya White. Setiap nabi yang dihadirkan berikutnya, dia selalu menggabungkan dengan kebenaran dari nabi-nabi yang sebelumnya. Dia tidak pernah menggantikan. Ya.
Jangan pernah kita menciptakan sesuatu pengertian-pengertian kita sendiri yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh demikian firman Tuhan. Jangan sampai kita jatuh sendiri karena pikiran-pikiran kita sendiri. Oke, mungkin kira-kira demikian. Yang tadi soal anak-anak segala macam itu mungkin nggak sempat saya bacakan. Nanti mungkin kita kesempatan yang lain. Oke, kira-kira mungkin demikian pembelajaran hari Sabat ini. Kita akhiri. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita jawab setelah tutup Sabat. Mari kita berdoa di dalam kita bertelut bersama-sama. Boleh siapa? Bung Romel boleh berdoa buat kami, buat kita semua.